Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang perbedaan antara nazar, sumpah, dan juga janji. Pernahkah Anda bernazar tentang suatu hal kepada Tuhan? Nah, Alkitab pernah menulis beberapa tokoh yang bernazar seperti Yefta dan Hana. Lalu, apa yang dimaksud dengan nazar? Bolehkah orang Kristen itu bernazar? Bagaimana dengan sumpah dan janji? Bolehkah orang Kristen juga melakukan hal tersebut? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, bisakah kita mungkin mengklik tombol subscribe dulu dan lonceng yang ada supaya kita tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang ada. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang nazar. Nazar adalah sebuah janji yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan sesuatu apabila tujuannya telah tercapai. Kalangan Kristen menyebut nazar sebagai janji yang berlaku secara mengikat dan penuh dengan nilai-nilai sakral sebab terjadi di antara hubungan manusia dengan Tuhan. Alkitab memberikan beberapa contoh orang yang bernazar kepada Tuhan seperti Yefta yang menyerahkan putrinya kepada Tuhan untuk memenuhi nazarnya dan Hana yang akhirnya memiliki anak dan memberikan putranya tersebut kepada Tuhan sebagai nazarnya. Dalam nazar ada hal yang ditawarkan sebagai pengganti jika yang diminta dikabulkan. Alkitab juga menggambarkan apa yang harus dilakukan saat bernazar. Misalnya dalam Ulangan 23 ayat 23 menyebutkan bahwa nazar adalah sesuatu yang dilakukan dengan sukarela kepada Tuhan. Teks lain dalam Imamat 7 ayat 6 dan Bilangan 15 ayat 3 menulis bahwa nazar selalu dikaitkan dengan korban sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang bernazar, maka dia tidak mendapat paksaan dari pihak manapun. Nah, saat melakukan nazar bisa juga terjadi tawar-menawar. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa cerita di Alkitab, misalnya cerita Yakub dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 dan Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 11 dan juga Yefta dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Nah, nazar sebagai janji yang harus dipenuhi dan adalah dosa jika kita tidak memenuhinya. Itu sebabnya sebelum bernazar, seseorang harus memikirkan dengan sungguh, bukan melakukannya cuma karena emosional. Amsal 20 ayat 25. Nah, saat ini kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang sumpah. Kata lain yang hampir menyerupai nazar ialah sumpah. Sumpah merupakan pernyataan resmi yang bersaksi di hadapan atau menyebutkan nama Tuhan, sehingga dikokohkan kebenarannya. Sumpah diucapkan kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Sementara janji merupakan ucapan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Lalu, apakah orang Kristen diperbolehkan untuk bersumpah? Umat Kristen memang dilarang untuk mengucapkan sumpah dalam segala hal apapun alasannya. Dasar mengapa orang Kristen dilarang bersumpah karena Yesus sendiri yang berkata, "Janganlah sekali-kali bersumpah," yang secara utuh dapat dibaca dalam Injil Matius 5 ayat 33 sampai 37. Dan hal serupa juga ditulis di Yakobus 5 ayat 12. Salah satu alasannya adalah karena dalam Kejadian 20 ayat 7 dinyatakan, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Ayat-ayat yang menyinggung jangan bersumpah memiliki keterkaitan dengan sumpah palsu yang merupakan pelanggaran yang serius pada hukum Tuhan. Mengucapkan sumpah palsu dengan menyebut nama Allah adalah dosa terhadap pribadi Allah sendiri. Orang percaya dilarang bersumpah palsu, baik menggunakan nama Allah maupun bentuk kata-kata lain. Dalam Matius 5 ayat 37, Yesus berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Yesus merekomendasikan standar yang lebih tinggi kepada murid-muridnya, yaitu
perkataan kita harus bisa dipercaya sehingga tidak perlu untuk bersumpah. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang janji. Selain nazar dan sumpah, kita juga mengenal kata janji. Janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan. Orang percaya tidak dibenarkan mengucapkan sumpah apapun alasannya. Sebagai gantinya, maka diizinkan untuk mengucapkan janji. Hal ini dapat ditemui dalam beberapa sumpah jabatan yang digantikan dengan "saya berjanji", yang diakhiri dengan kalimat yang berkata, "Kiranya Tuhan menolong saya." Meskipun terlihat hanya berjanji, namun nilai dan tanggung jawabnya tidak berbeda dengan sumpah. Selain janji, dalam mengemban tugas, kita juga menemukan janji dalam pernikahan dan bukan sumpah pernikahan. Itulah perbedaan antara nazar, sumpah, dan janji. Mari saat ini bisa kita lebih tahu lagi tentang hal tersebut dan bagaimana kita melakukan hal-hal tersebut dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.